Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 akan memaparkan penelitian dan publikasi. Yang pertama, pasal 45 tentang pedoman umum. Penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasar pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta dan atau menguji teori dan atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya yang disusun sesuai standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian. Selanjutnya, pasal 46 tentang batasan kewenangan dan tanggung jawab. Yang pertama, batasan kewenangan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian tersebut. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Pasal 47 tentang aturan dan izin penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan publikasi penelitian. Jika persetujuan lembaga, komite riset, atau instansi lain terkait dibutuhkan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberikan informasi akurat mengenai rancangan penelitian sesuai dengan protokol penelitian dan memulai penelitian setelah memperoleh persetujuan. Pasal 48 tentang partisipan penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi partisipan penelitian dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran diri dari keikutsertaan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berinteraksi dengan partisipan penelitian hanya di lokasi dan dalam hal-hal yang sesuai dengan rancangan penelitian. Pelanggaran terhadap hal ini yaitu dikenai butir pelanggaran seperti tercantum dalam pasal dan bagian lain dari kode etik ini. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberi kesempatan adanya pilihan kegiatan lain kepada partisipan mahasiswa, peserta pendidikan, anak buah atau bawahan, orang yang sedang menjalani pemeriksaan psikologi bila tidak terlibat atau mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam penelitian yang menjadi bagian dari suatu proses yang diwajibkan dan dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit tambahan. Pasal 49 tentang informed consent dalam penelitian. Yang pertama yaitu informed consent penelitian. Dalam rangka mendapat persetujuan dari calon partisipan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjelaskan proses penelitian. Secara lebih terinci, informasi yang lebih penting untuk disampaikan adalah tujuan penelitian, jangka waktu dan prosedur, antisipasi dari keikutsertaan, keuntungan yang mungkin diperoleh dari penelitian, hak untuk menarik diri dari keikutsertaan, konsekuensi penarikan dan pengunduran diri, keterbatasan kerahasiaan, intensif untuk partisipan dan kontak person. Jika partisipan penelitian tidak dapat membuat persetujuan karena keterbatasan atau kondisi khusus, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan upaya memberikan penjelasan dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang yang mewakili partisipan atau melakukan upaya lain seperti diatur oleh aturan yang berlaku. Yang kedua, informed consent perekaman. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi sebelum merekam suara atau gambar untuk mengumpulkan data harus memperoleh izin tertulis dari partisipan penelitian. Bila pada suatu penelitian dibutuhkan perekaman tersembunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan perekaman dengan tetap meminimalkan risiko yang diantisipasi dapat terjadi pada partisipan, dan penjelasan mengenai kepentingan perekaman disampaikan dalam debriefing. Yang ketiga yaitu pengabaian informed consent. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak harus meminta persetujuan partisipan penelitian, hanya jika penelitian melibatkan individu secara anonim atau dengan kata lain tidak melibatkan individu secara pribadi. Penelitian yang tidak harus memerlukan persetujuan partisipan antara lain adalah penyebaran kuesioner anonim, observasi alamiah, dan penelitian arsip. Pasal 50. Pengelabuan atau manipulasi dalam penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan menipu atau menutupi informasi yang mungkin dapat mempengaruhi calon niat partisipan untuk ikut serta, seperti kemungkinan mengalami cedera fisik, rasa tidak menyenangkan, atau pengalaman emosional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuan. Teknik pengelabuan hanya dibenarkan bila ada alasan ilmiah, untuk tujuan pendidikan atau bila topik sangat penting untuk diteliti dengan pengembangan ilmu. Sementara cara lain yang efektif tidak tersedia.
Pasal 51 tentang penjelasan singkat atau debriefing. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberikan penjelasan singkat setelah selesai pengambilan data dalam penelitian. Bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat pada umumnya, agar partisipan memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko atau bahaya jika nilai-nilai ilmiah dan kemanusiaan menuntut penundaan atau penahanan informasi tersebut. Briefing dalam penelitian dapat ditiadakan jika pada saat awal penelitian telah dilakukan penjelasan tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian. Jika psikolog dan atau ilmuwan psikologi menemukan bahwa prosedur penelitian telah mencelakai partisipan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah tepat untuk meminimalkan bahaya. Pasal 52 tentang penggunaan hewan untuk penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memperhatikan peraturan negara dan standar profesional apabila menggunakan hewan sebagai objek penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang harus melakukan penelitian dengan hewan harus terlatih dan dapat memperlakukan hewan tersebut dengan baik. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan prosedur yang menyebabkan rasa sakit, stres, dan penderitaan pada hewan hanya jika prosedur alternatif tidak memungkinkan dan tujuannya dibenarkan secara ilmiah atau oleh nilai-nilai pendidikan dan papan. Apabila dalam penelitian diperlukan pembedahan, psikolog atau ilmuwan psikologi menjalankan prosedur bedah dengan menggunakan pembiusan yang memadai dan mengikuti teknik-teknik untuk mencegah infeksi dan meminimalkan rasa sakit selama dan setelah pembedahan. Apabila nyawa hewan perlu diakhiri, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melaksanakannya dengan segera dengan usaha untuk meminimalkan rasa sakit dan sesuai dengan prosedur yang diterima. Pasal 53 tentang pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bersikap profesional, bijaksana, jujur dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak merekayasa atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggung jawab. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi jika menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, mereka mengambil langkah untuk mengkoreksi kesalahan tersebut dalam sebuah pembetulan, penarikan kembali, catatan kesalahan tulis atau cetak, atau alat publikasi lain yang tepat. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menerbitkan atau mempublikasikan dalam bentuk original dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Pasal 54 tentang berbagi data untuk kepentingan profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulan serta hasil penelitian diterbitkan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat memberikan data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada sejawat atau profesional lain yang memiliki kompetensi yang sama. Ketentuan pada ayat 2 tersebut tidak berlaku jika hak hukum individu yang menyangkut kepemilikan data melarang penyebar luasannya. Profesional atau sejawat lain yang memerlukan data penelitian tersebut wajib melindungi kerahasiaan partisipan penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat meminta sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut untuk ikut bertanggung jawab atas biaya terkait dengan penyediaan informasi. Pasal 55 tentang penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan perundang-undangan, peraturan, dan kaidah ilmiah yang berlaku umum. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun, seperti mengutip, menyudur, atau menggunakan hasil karya orang tanpa mencantumkan sumber secara jelas dan lengkap. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan mengendak, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. 4. Kredit publikasi yang diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional yang telah dilakukan atau di mana mereka ikut berpartisipasi. 5. Kontribusi minor dalam penelitian dan penulisan yang dipublikasikan harus diakui dengan benar hingga pada catatan kaki dan kata pengantar. Itulah materi yang sempat kami paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.